Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Indri dan Saya Ara di podcast Cuap-Cuap Gemas, generasi muda Makassar. Aduh, saya hampir bilang generasi emas lagi. Tidak apa-apa ya kawan-kawan ya. Begitu Ini ini episode namanya berapa, Ara? episode yang ke Tiga. Tiga. Dia salah hitung ya. Siapa tahu kita mau tambah banyak, tidak apa-apa juga. Oke, jadi hari ini pembahasan kita apa nih, Ara? Kita mau bahas sesuatu yang sangat penting. Sangat penting. Apaan tuh? Dan bukan cuma penting Kak, tapi relate sekali di kalangan kita, bukan cuma Gen Z, tapi kayaknya semua gen merasakan ini. Apa itu? Apa itu? Ya, jadi kita bakal membahas tentang mental health. Mental health. Yang nggak ada Oke, jadi pembahasan kesehatan mental ini kayaknya bisa dibilang sangat relate sih menurutku. sangat relate untuk anak-anak muda terkhususnya karena banyak orang yang juga menyepelekan kesehatan mental itu. Karena mungkin kita tidak menjudge satu kaum ya, tapi mungkin ada beberapa orang berpikiran bahwa kalau kita sudah merasa udah ada iman, merasa sudah belajar, kayaknya ini orang kalau terkena penyakit mental kayaknya tidak deh. Kayaknya keimanannya di bawah begitu, kayak aduh, ini kayaknya salah kaprah ya yang harus diluruskan bersama gitu. Betul. Jadi kayak walaupun kita tuh terbilang sudah mengkaji ilmu Islam, itu tidak dapat dipungkiri juga bahwa kita kadang merasakan itu tadi ya, stres dan sebagainya. Tapi betul nggak sih, kita kayaknya memang butuh arahan, butuh guide. Apakah memang betul kalau misalkan mental health itu gara-gara kurang iman gitu ya? Betul. Jadi kayaknya hari ini kita butuh ya tadi motivasi dan arahan dan guide itu dari pakarnya langsung. Betul. Pakar kita siapa hari ini? Ada jeng. Ada Dokter Rati. Tangan lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak Dok, sehat? Alhamdulillah. Panggilnya apa nih? Panggil Kak Dok. Kak Dok saja. Boleh, senyamannya saja. Oke. Gimana ini? Tentukan kita saya kayak. Oke. Benar, disclaimer dulu, saya bukan pakar ya. Saya memang dokter dan saat ini tengah menjalani program pendidikan dokter spesialis jurusan psikiatri, baru semester 2, OTW semester 3 insyaallah. Jadi belum pakar. Saya masih pembelajar. Oke. Betul. Jadi mungkin kita tuh ini Kak, isu mental health itu kan sering sekali bukan cuma berseliweran di sosial media ya. Di kehidupan kita sehari-hari itu juga kita sering sekali mendengar isu mental health ini. Sangat dekat sekali lah dengan sangat kita. Dekat sekali, bahkan sekecil urusan kita misalnya kerja tugas, terus banyak sekali tugasnya, rasanya burn out, stres, ya kan. Stress. Nah itu kan akhirnya geser lagi kan ke isu mental health tadi. Bahkan ada yang kayak gara-gara urusan skripsi sampai mau bunuh diri. Bahkan sudah ada yang terjadi kan kasus-kasus seperti itu, kayak kenapa hal itu bisa terjadi begitu? Karena kan mungkin di sebagian orang itu hal sepele ya. Di sebagian orang itu hal sepele, tapi di orang lain itu kayak besar banget begitu ya. Kayak What's happened? Betul. Bahkan maksudnya kadang di satu orang itu dia merasa kayak itu kan masalah yang kecil kenapa kok itu sampai segitunya, padahal kan dia belum tahu apa yang dialami sama orang tadi. Betul. Ya kan? Karena kita tidak bisa mengeneralisir orang juga Betul sekali. Oke, jadi mungkin kita mau tahu pandangan umumnya dulu sih kepada Dokter Ratih. Kira-kira mental health ini tuh pemicunya, terus solusinya mungkin, atau kita langsung ke solusi atau gimana nih Kak? Aduh, langsung solusi gimana? Kayaknya kalau selesai. Jangan dong. Ya kayak kemarin berikutnya. Tapi memang betul kalau bicara tentang masalah mental health itu isu yang semakin kesini semakin banyak dibahas kan. Maksudnya zaman-zaman dulu kan jarang orang itu bicara tentang misalkan kayak istilah healing, istilah
burnout, Kayaknya baru-baru sekarang ya kan? anxiety, NPD, bla bla bla, itu kan jadi suatu pembahasan yang akhirnya marak nih di media sosial. Artinya awareness orang tentang masalah kesehatan mental itu sudah ada peningkatan lah ya dibandingkan dengan sebelumnya. Tapi ya di sisi yang lain itu membuka tabir bahwa ternyata selama ini banyak ya problematika mental health itu yang terjadi, dan betul yang namanya bicara tentang masalah kesehatan mental itu banyak sekali stigmatisasi di dalam gitu ya. Banyak sekali stigmatisasinya karena salah satunya tadi yang kita bahas bahwa orang kadang merasa bahwa denial dalam artian dia tidak mau atau dia menolak begitu bahwa dia mengalami masalah mental health karena menganggap bahwa masalah orang yang kena gangguan mental itu tuh yang kurang iman. Kalau mah yang rajin sholat, yang ngaji, rajin kajian, kuat, mentalnya sehat, kan gitu. Nah, ada faktor-faktor lain nih. Nah, betul. Ini stigma yang akhirnya membuat sebagian besar orang itu karena denial tadi, yang sudah butuh penanganan profesional, malah akhirnya penyakitnya berlarut-larut dan akhirnya membuat ya produktivitasnya menurun dan akhirnya kehidupannya justru terganggu padahal sudah membutuhkan misalkan penanganan profesional dalam artian sudah butuh intervensi obat-obatan nih, penyakitnya sudah parah nih. Banyak juga kejadian nih di rumah sakit misalkan yang gangguan mental berat ya, yang kayak skizofrenia itu kan yang kayak memang penilaian realitasnya sudah terganggu ya, yang kayak ya ODGJ di jalan lah yang udah dia parah banget kan itu biasanya skizofrenia tuh. Itu banyak kasusnya di mana sebenarnya gejalanya sudah lama munculnya, tapi misalkan dia dibawa dulu keliling ke orang-orang pinter kan, kalau dokter itu bodoh ya, jadi harus betul ada salah diagnosis, salah ini juga ya. Jadi pokoknya dibawa ke orang pinter, sudah segala macam pengobatan, atau kemudian dianggap bahwa itu cuma gangguan jin, gangguan setan, makanya dia ada gangguan perilaku. Karena kan memang mau mirip dengan orang kayak kerasukan gitu kan. Misalkan skizofrenia itu kan kalau gejala positifnya kan dia ada waham tuh, ada halusinasi biasanya. Halusinasi kan kayak dia melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada kan. Atau misalkan wahamnya itu dia meyakini, waham itu kan keyakinan yang salah yang tidak sesuai dengan fakta. Misalkan dia meyakini dirinya sedang dikendalikan, atau bahkan kalau di rumah sakit dari itu macam-macam, mau ketemu Tuhan juga ada, ketemu Dajjal juga bisa gitu. Iya, karena kan kita kenapa? Ya saya adalah Tuhan, gitu ya, saya adalah Dajjal, bla 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 itu kan kacau banget ya memang. Nah, itu karena gejala-gejalanya kayak gitu, aneh, unik, nggak kayak penyakit fisik kan ya. Kalau penyakit fisik kan kayak kelihatan apa, jadi langsung ayo kita ke dokter. Tapi kalau penyakit mental ini karena banyak stigmatisasi dan seringnya dianggap kayak tadi tuh, kayaknya nih gangguan non medis deh. Akhirnya orangnya kepikiran ke alternatif dulu. Lama nanti baru kemudian dibawa ke psikiater atau dibawa ke rumah sakit jiwa. Padahal kecepatan penanganan juga itu penting Kak. Betul, karena semakin lama dia baru dibawa untuk berobat, penyakitnya semakin malah tambah parah dan penyembuhannya juga semakin susah jika dibandingkan dengan yang cepat gitu ininya. Nah, salah satu kita mau bahas nih tentang masalah yang tadi ya, masalah iman. Apakah memang kurang iman itu adalah penyebab dari orang gangguan mental, dan apakah orang yang imannya bagus, ibadahnya bagus, itu tidak bisa mengalami gangguan mental? Nah, itu kan. Jadi harus dipahami yang namanya permasalahan mental health ini atau gangguan-gangguan kejiwaan atau gangguan mental ini itu penyebabnya bukan satu faktor. Dia adalah penyakit yang multifaktorial. Pertama dari aspek genetik dulu nih. Jadi secara genetik juga bisa berpengaruh. Jadi secara genetik orang-orang tertentu itu memiliki potensi genetik untuk mengalami gangguan mental secara genetik, dan itu hal yang sifatnya diturunkan. Kita tidak punya opsi untuk itu kan gitu. Tapi tidak berarti bahwa orang yang secara genetik berpotensi mengalami gangguan mental lantas pasti akan mengalami gangguan mental, belum tentu. Ada faktor lain-lain lagi, faktor lingkungan. Stresornya. Nah, stresornya ya karena penyebab ini kan biopsiko spiritual sosial gitu. Jadi ibaratnya biologisnya ada, psikologisnya ada, spiritualnya juga ada gitu. Kalau yang faktor biologinya kan kayak tadi ya, masalah genetik. Kemudian masalah gangguan mental ini juga erat kaitannya dengan masalah
fungsi otak, neurotransmitter yang ada di dalam otaknya kita yang tidak seimbang kan kayak gitu, yang menyebabkan kemudian gangguan mental. Dan tadi potensi tadi itu tidak akan lantas membuat orang langsung terkena gangguan mental, kecuali akan ketemu dengan faktor lingkungan, stresor psikososial tadi gitu. Jadi misalkan yang berpengaruh juga dalam hal ini adalah bagaimana pola asuh, bagaimana riwayat kehidupan sebelumnya, riwayat trauma. Riwayat trauma juga kan macam-macam ya. Ada juga misalkan orang yang misalkan kena PTSD ya karena habis kena bencana, musibah, bla 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 gitu kan. Jadi memang dia adalah sifatnya multifaktorial. Dan kita nggak bisa menjudge bahwa orang yang dia kena gangguan mental lantas dia adalah orang yang kurang imannya. Gitu Itu ya. Itu Belum poinnya. tentu. Yes. Karena belum tentu, karena tadi banyak faktor yang mempengaruhi dia. Oke. Sehingga kalaupun misalkan kita ternyata merasa ada gangguan-gangguan, ada gejala-gejala yang sifatnya kayaknya sudah patologis sih, sudah hal-hal yang sudah tidak wajar nih. Bukan berarti bahwasanya kita itu menutup diri lantas denial bahwa kayaknya saya baik-baik saja deh gitu ya. Karena banyak cek. orang yang merasa baik saja itu. Coba cek kalau memang ternyata untuk make sure gitu kan. Kalau misalkan memang ragu apakah kondisinya itu sudah dalam tataran yang memang butuh pertolongan ataukah bagaimana, ya silahkan mendatangi profesional kayak gitu. Jadi bukan berarti bahwasanya karena saya rajin sholat, rajin ngaji, rajin puasa, saya nggak mungkin bisa kena yang namanya gangguan mental. Bisa saja, karena kan begini, konsepnya adalah penyakit mental maupun penyakit fisik itu sama, dalam artian dia sama-sama merupakan ujian dari Allah. Gitu kan, semuanya diuji ya. Bahkan orang yang beriman itu diuji. Bahkan kalau kita ngaku beriman kita diuji. Cuman ujiannya kita kan macam-macam. Ada yang diuji sakit fisik, ada juga orang yang diuji dengan gangguan mental. Tapi bukan berarti dia kena depresi lantas dianggap bahwa kamu kurang dekat sama Allah. Belum tentu, bisa jadi justru itu jalannya untuk dia semakin dekat sama Allah kan gitu. Jadi kayak gitu. Jadi jangan sampai justru konsepnya keliru memandang masalah permasalahan mental health tadi itu, karena tadi semua orang itu punya potensi, ustadz sekalipun gitu ya punya potensi terkena gangguan sama sakit fisik gitu, punya potensi. Karena kan sama aja ya, walaupun kita udah kajian atau apa, pasti kan kita juga selalu ada peluang untuk misalnya sakit. Kalau sakit fisiknya nggak mungkin lah kita udah kajian jadi kita nggak pernah demam kan, nggak mungkin. Kalau kayak misalnya kita sering olahraga nih, kita sering, kalau misalnya kita cerita penyakit fisik ya, kita sudah sering olahraga, kita sudah pokoknya makan sehat, jaga pola makan, tidak mungkin. Bukan hal yang mustahil kalau kita kena penyakit, sama halnya dengan penyakit mental tadi. Tapi dengan lifestyle yang bagus, dengan kita olahraga, itu kan membuat potensi untuk kena penyakit itu lebih minimal. Sama halnya dengan iman tadi. Ini dia poinnya. Ya, iman itu meningkatkan resiliensi kita, meningkatkan daya tahan kita. Sehingga faktor psikososial tadi yang ketika misalkan kita dihujani dengan berbagai macam bam dan tujuan kehidupan itu tidak lantas membuat kita itu mudah sekali untuk down. Karena kita punya imunitas berupa iman tadi yang meningkatkan resiliensi kita. Kenapa demikian? Karena kan ketika kita punya iman, kita misalkan menghadapi suatu situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita menghadapi situasi dan kondisi yang buruk, yang sulit. Tapi kalau kita punya iman, kita selalu punya harapan, selalu berpikir positif kan, bahwa ada Allah nih yang selalu bantu saya. Innamal usri yusra, sesungguhnya setelah kesulitan akan ada kemudahan kan kayak gitu. Jadi kita senantiasa punya hope, dan kita juga akhirnya punya istilahnya mekanisme coping yang adaptif. Ibaratnya respon kita menghadapi situasi yang sulit, situasi yang tidak sesuai dengan ekspektasinya kita punya gate-nya, Al-Quran gitu, iman tadi itu yang membuat kita akhirnya kalau saya menghadapi situasi kayak gini sih gimana. Contoh misalkan musibah, kena bencana, kan Allah katakan ya di salah satu hadis qudsi, barang siapa hambaku yang aku berikan dia musibah lantas dia itu ridho, maka ridhoku baginya. Tapi barang siapa dia marah, maka marahku baginya, kan kayak gitu. Jadi kita punya gate, ternyata kalau kita dapat musibah nih, bukan berarti ini adalah akhir dari segalanya, tapi bisa jadi ini adalah hal-hal yang akan ada sesuatu yang Allah Maha Kuasa, Allah Maha Luar Biasa inginkan dari saya, atau ada sesuatu yang jalan cerita, ibaratnya rencana yang terindah yang ingin diberikan kepada saya gitu. Dan itu tadi, iman itu akhirnya meningkatkan resiliensi kita untuk tidak terkena gangguan mental gitu. Tadi ada satu poin Kak di tengah-tengah itu yang membahas tentang
apa lagi namanya, kesehatan mental itu kan multifaktorial. Nah, salah satunya tadi dari lingkungan yang toksik. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan kita sudah ada di dalam lingkungan yang toksik itu, gimana caranya kita hadapi, Ki? Ya karena kan kita juga kan, kalau misalnya nih orang tua, kita kan sebagai anak apalagi yang belum menikah nih, kayak harus bagaimana begitu kan, kita tidak bisa serta-merta kayak keluar begitu, kayak Betul, kayak kayaknya nih orang tua tuh toksik sekali nih, kayaknya keluar rumah nggak deh, apalagi kita kalau perempuan tidak punya tempat tinggal, ya pokoknya kita cuma punya keluarga kita begitu, masa langsung keluar. Nah, bagaimana itu Kak? Iya, jadi kalau bicara tentang masalah lingkungan itu sometimes adalah sesuatu yang memang nggak bisa kita setting, tapi sometimes adalah sesuatu yang bisa kita setting. Maka kita pisahkan dulu, lihat dulu secara mendalam. Ini problematika misalkan lingkungannya yang memang toksik. Apakah memang ini sesuatu yang dalam artian kita bisa tinggalkan begitu saja, atau dalam situasi dan kondisi yang memang kita tidak bisa meninggalkannya, kayak contoh tadi ya yang Kak Indri tadi sampaikan, tidak mungkin misalkan kita meninggalkan rumah ketika kita menganggap bahwa keluarganya kita itu toksik, sementara kita juga masih tinggal bersama mereka dan seterusnya. Tapi anyway, jangan sampai begini. Yang terjadi adalah kadangkala kita harus muhasabah dulu nih, karena yang terjadi adalah kadangkala bisa jadi ada kemungkinan bahwasanya sebenarnya lingkungannya nggak toksik, tapi pikirannya kita yang toksik. Akhirnya yang bagus-bagus, yang positif-positif itu kelihatan negatif. Ya, jadi sometimes ada case-case yang kayak begitu. Maka memang sebelum kita menjustifikasi lingkungan aku tuh toksik banget, coba deh untuk introspeksi dulu. Jangan sampai itu berasal sebenarnya dari pikiran-pikiran negatif kita yang akhirnya membuat lingkungan itu tuh terasa toksik gara-gara cara pandang kita terhadap lingkungan yang kurang positif gitu. Nah, tapi kalau memang dalam in realnya misalkan betul-betul nih bener-bener nih fix toksik, yang toksik banget nih. Nah, maka tadi kalau misalkan itu adalah sesuatu yang masih bisa kita tinggalkanlah. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa kita tinggalkan, buatlah boundaries atau batasan semampu kita memberikan batasan gitu ya. Karena lingkungan itu bukan kita yang bisa, kalau yang tidak bisa kita pilih ya, dalam artian kita nggak bisa kendalikan apa yang ada di luar dari kita, tapi kita bisa mengendalikan apa yang ada pada diri kita. Termasuk men-set boundaries itu berada pada pilihan kita. Betul. Gitu. Contoh misalkan, saya punya lingkungan nih toksik banget, soalnya mereka itu tuh suka misalkan kayak apa ya, tidak menghargai, tidak respect, mengkritiknya tajam banget, gitu ya. Kayak semua usahaku itu kayak dinilai jelek, gitu ya. Kayak sementara kalau salah di mata misalkan semuanya salah. Nah, maka kalau kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, hal yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah ya ketika kita disakiti, jangan merasa disakiti. Gimana tuh? Jadi sometimes kadang-kadang ada kasus di mana kita lah yang memilih untuk mau tersakiti atau tidak. Gitu. Contoh misalkan tadi kita direndahkan nih, alah kamu nih pekerjaannya nggak beres, apa dan sebagainya. Kita kan sakit ya rasanya, tidak dihargai, kita udah effort Allah gitu kan, sudah berdaya air mata loh ini untuk buat ini misalkan. Nah, tapi kalau misalkan kita men-set dirinya kita bahwa ya sudahlah, dia adalah orang yang memang punya pendapat, punya pandangan, dia melihat mungkin hasilnya saya itu seperti ini, tapi kan saya melakukannya bukan untuk dia. Allah kan lihat saya sudah berusaha dan memang saya niatkan ini untuk ibadah. Ya sudah, kalaupun misalkan dinilai jelek oleh orang, kan memang bukan penilaian orang yang mau saya buruk, tapi penilaian Allah gitu. Jadi ibaratnya ya nggak begitu jadi tersakiti gitu loh. Sama kayak saya ingat ceramahnya Ustadz Adi Hidayat yang mana beliau itu sempat bilang kalau kita itu direndahkan gitu ya, kalau misalkan kita itu merasa bahwa kita itu dihina-hinakan, ya kan kita memang manusia yang rendah dan hina. Memang pada hakikatnya siapa sih kita gitu ya? Sakitnya nggak bisa direndahkan, kayak siapa sih kita? Ya memang kita kayak begitu. Nabi saja, betul. Siapalah kita? Sekelas Nabi saja kan begitu. Jadi itu tadi. Jadi kalau umpama kita mendapat hal seperti itu, ya tadi kita lah yang memilih mau tersakiti atau tidak. Jadi kita yang men-set dirinya kita, men-set mindsetnya kita supaya tadi tidak mudah untuk dijatuhkan oleh perkataan orang gitu ya. Nah, tapi kalau untuk hal-hal yang memang begitu toksik, maka tadi kita men-set boundaries dalam artian
menjaga jarak interaksi dengan orang-orang yang memang sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya, dan itu hal yang hal yang begitu sangat mengganggu gitu stabilitas kejiwaannya. Maka boleh untuk kemudian kita set boundaries tadi. Jadi yang menghindari untuk terlalu sering berinteraksi misalkan gitu ya, seperlunya saja misalkan, itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan ya banyak-banyak minta pertolongan sama Allah agar diberikan kekuatan, agar diberikan jalan keluar dari lingkungan yang toksik, mungkin kayak gitu.